Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam kompak dan salam NKRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri semakin kompak dalam berbagai hal. Salah satu diantaranya adalah kompak di dalam mensikapi dan mensosialisasikan surat instruksi PCNU nomor 023 tanggal 2 Desember 2023 kemarin. Jajaran Surya dan Tanfidiyah turun bareng-bareng ke daerah menemui pengurus MBC, pengurus ranting. Kemudian mereka berbagi tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan pernyataan ataupun pidato Wakil Rois Surya PCNU Kabupaten Wonogiri, beliau Kiai Zainal Abidin. Mari kita ikuti bersama-sama. Semoga setelah mendengarkan pidato beliau, kita tersadar, kita tergugah untuk bersama-sama berjuang menjaga kehormatan dan kewibawaan Nahdlatul Ulama agar tidak dibelokkan sejarahnya, menjaga NKRI agar tidak dibelokkan sejarahnya, karena siapapun yang membelokkan sejarah pasti dia punya agenda besar dan agenda jahat, siapapun. Oleh karena itu sejarah tidak boleh dibelokkan oleh siapapun. Mari kita ikuti bersama-sama. Semoga kita tersadar. Lagi karena kita akan menelisik hal ini dituntut dari sejarah, biar tidak ragu, mengambil langkah pun nanti tidak ragu. Bagaimana Lailatul Istimewa di setiap kepengurusan, Lailatul Istimewa yang diadakan oleh ranting MBC mungkin satu PCNU ini akan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh PCNU Kabupaten Wonogiri. Yang pertama, perlu panjenengan ketahui bersama sejarah mencatat bahwa para Habib Yaman ini pertama datang pada tahun 1880 pertama, dan ada sejarah yang mencatat itu didatangkan oleh penjajah. Dan salah satunya kemudian diangkat menjadi Mufti Batavia yang bernama Habib Usman bin Yahya, dan itu digaji oleh penjajah, digaji. Kemudian setelah itu ada sebuah organisasi yang menghimpun warga keturunan yang disebut Al-Irsyad. Al-Irsyad di situ menampung semua warga keturunan, di antaranya Deklan Alawi dan yang lain sebagainya. Tapi yang tukaran terus, dan itu sejarah mencatat itu sampai isin corong gue itu isin kelingan itu podo-podo mendatangi istilahnya warga keturunan tukaran. Setelah tukaran akhirnya dari Bali keluar, tapi sebelum itu Nahdlatul Ulama sudah dibentuk pada tahun 1926. Kemudian dari warga keturunan Yaman yang sebelum itu sudah masuk di organisasi Al-Irsyad ini membuat organisasi sendiri pada tahun 1928 dan disebut dengan RA, Rabithah Alawiyah. Nah ini yo kudu angen-angen. Nek memang wong eno mopo ora melu eno ae. Ya, angen-angen. Angan-angan kaki jenengan nanti biar tegas. Kalau dia memang betul-betul bagian dari Nahdlatul Ulama, kenapa bikin organisasi sendiri 2 tahun setelah NU diresmikan? 1926 NU berdiri, kemudian 1928 Rabithah Alawiyah didirikan. Ada apa di balik itu? Kemudian kita jelas balik bahwa semua kenapa kok disebut klan Alawi, karena itu bersumber dari Habib Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Nama Ubaidillah dan nama Alwi ini sama sekali tidak dicatat dari kitab-kitab nasab yang ada pada zaman yang mendekati dengan masa hidupnya Habib Ahmad bin Isa yang kita kenal dengan sebutan Al-Muhajir. Itu tidak ada sama sekali. Bahkan ada salah satu ulama yang mengarang kitab nasab
Kitabnya bernama Tahdhibul Ansab. Itu dikarang oleh Al-Imam Ubaidillah. Mau angen-angen ya. Imam Ubaidillah ini menangi uripe Ubaidillah dan juga menangi uripe Alwi yang sekarang diiklan Ba'alawi. Bahkan pada saat mengarang kitab Tahdhibul Ansab ini, Al-Imam Al-Ubaidillah ini sudah berusia 62 tahun. Orang yang usianya di atas 60 tahun ini pasti bijaksana, karena dia adalah seorang ulama. Dan di kitab itu pula tidak ada namanya Ubaidillah, nenek moyangnya, datuk-datuknya, habaib-habaib yang ada di Indonesia. Tidak ada. Padahal itu menangi sak zaman. Usianya ketika Alwi ini meninggal wafat, Imam Ubaidillah ini usianya 62 tahun. Wong umur 7 tahun nyatet nasabe Kanjeng Nabi. Lah Ubaidillah ora dicatet. Diangen-angen ya. Kok orang dicatet? Padahal kemudian semua habaib ini klannya adalah Alwi. Dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muwajjih. Berarti keterputusan nasab ini sehingga sampai kepada Habib Alwi ini sebagai datuknya para habib ini selama 550 tahun. 5 abad lebih tidak ada nama Imam Ubaidillah. Tidak ada. Jadi mulai kitab nasab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 awal itu tidak ada nama Ubaidillah. Bahkan Al-Imam Fakhrur Razi ini mengarang kitab nasab, anaknya Habib Ahmad bin Isa ini hanya 3. Satu bernama Muhammad, yang kedua bernama Ali, dan yang ketiga bernama Husain. Karena saya orang LBM biasa besok masuk di pondok, saya akan berbicara berdasarkan referensi data. Kalau tidak ada referensi kitabnya, no, tidak ada. Kalau jari saya enggak. Lalu kitab nasab sudah berbicara sampai abad ke-9 awal yang dikarang oleh para ulama, ini tidak ada satupun nama Ubaidillah sebagai datuknya para habaib. Mulai muncul kemudian di abad 10 awal dan mulai diresmikan pada abad 14 Hijriah oleh Al-Habib Ali Syakron. Itu mencuplik dari kitab As-Suluk, mencuplik dari kitab As-Suluk. Jadi pertama kali yang memproklamirkan bahwa nasabnya para habaib nyambung ke Rasulullah ini melalui Jalil Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya, diawali dari kelompok mereka sendiri, Habib Ali Asy-Syafii. Terputus 550 tahun. Kalau itu catatan terputus selama 550 tahun, padahal di masa-masa itu juga banyak kitab nasab yang mencatat nasab-nasab Rasulullah ke bawah. Sulit untuk seorang ilmuwan, untuk seorang pemikir, sulit kalau untuk mengatakan bahwa Ba'alawi ini nyambung jalurnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dengan cara saya mau 10 menit bisa mau apal luar kepala. Dengan melihat dari tawasul-tawasul yang ada, itu enggak ada itu tawasul Syaikhul Qadir Jilani. Kemudian kalau itu acaranya NU, mestinya salah satu untuk wasilah kita nyambung ruhaniyah kita dengan masyayikh kita, dengan para muassis Nahdlatul Ulama, mestinya kan kita tawasuli. Sama halnya kita menyambung rohaniyah kita dengan guru-guru dan pesantren, selalu kita tawasuli. Dan kenapa setiap ijazah kok ada Syaikhul Qadir yang kita tawasuli? Setelah kita tulis ternyata banyak sekali sanad keilmuan dari guru-guru kita yang jalurnya melalui Syaikhul Qadir Al-Jilani. Ini sejarah tentang nasab dengan cara kita apa? Dengan cara referensi yang jelas. Kemudian kita lihat dalam manaqib Syaikhul Qadir Jilani meninggal yaumul Jumat.
tanggal 13 tanggal 11 sana ihda wasitina wa khamsina. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal pada tahun 561 Hijriah. Coba jenengan lihat, termasuk yang di Fatihah ini Sayyidina Faqih Muqaddam, ya. Faqih Muqaddam itu lahir pada tahun 574 Hijriah. Jadi Sayyidina Faqih Muqaddam itu lahir, Syekh Abdul Qadir Jilani pun sedo. Solusinya aja. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani meninggal pada tanggal 11 dino Jumat bulannya Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah. Faqih Muqaddam lahir 574 Hijriah. Nek wong padha kelamae apik. Amit-amit gak seudon. Wong ngerti cerita Syekh Abdul Qadir Jilani itu masyhur ya. Itu lebih dulu Syekh Abdul Qadir sama Faqih Muqaddam. Nggak ada itu Fatihah atau Syekh Abdul Qadir. Itu juga tujuh tahun nih. Ini acara NU, tidak ada Fatihah untuk mahasiswa NU. Fatihah Faqih Muqaddam dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat Lailatul Istimewa tetap berjalan, tapi satu